Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Pakuan yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan, Direktur Akademik, Ibu Direktur Keuangan, Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, ini merupakan kabar yang sangat menggembira untuk kami karena kami lolos dalam kegiatan hibah, dan khususnya untuk tim kami ini adalah akan mengedepankan atau membawa kegiatan pengabdian masyarakat berorientasi kepada MBKM dengan judul Kampung Batik New Normal Bogor di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Dan saya adalah Neng Tita Tosida dari Ilmu Komputer FMIPA Universitas Pakuan. Kemudian tim kami ada 7 sebenarnya, tapi ini adalah perwakilan. Yang pertama adalah Ibu Siti Warnasih dari Kimia FMIPA, kemudian Ibu Novi Fajar dari Farmasi MIPA, kemudian Ibu Elis Sukmanasah dari FKIP, PGSD, kemudian Bapak Freddy Andria itu adalah dari FEB Manajemen, kemudian Bapak Deden dan dan Ibu Yuli adalah dari vokasi dari teknik komputer. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang mendasari dari kegiatan kami? Kegiatan kami ini didasari oleh hasil proses hibah dari tahun 2020 untuk kegiatan pengembangan produk unggulan di Bogor. Dan kami alhamdulillah sukses mengembangkan dan merojong atau meningkatkan dari usaha mikro batik ke Bogor, dan dari hasil itu kemudian ingin diperluas di desa yang lain. Dan ini salah satunya adalah Desa Tegal yang memiliki kegiatan P2WKSS atau kelompok usaha dari wanita yang sangat antusias untuk mengembangkan dari kegiatan atau potensi-potensi yang ada di desanya. Namun tentu saja ada permasalahan yang ada dirasa di sana, bahwa mereka sangat ingin mengembangkan untuk potensi desanya yang terkaitan dengan budaya, tapi masih belum memiliki kreativitas, belum memiliki kemampuan bagaimana manajemen usaha, belum juga memiliki bagaimana kalau namanya usaha batik itu membutuhkan pengelolaan limbah yang baik. Itu yang paling penting. Dan bagaimana nantinya supaya usaha itu berkelanjutan, sehingga butuh ada manajemen promosi, bahkan yang paling penting adalah edukasi dari batik itu sebagai edukasi budaya di generasi milenial. Oleh karena itu, kami mengusulkan supaya ada pembentukan Kampung Batik New Normal Bogor. Dan hasil ini adalah merupakan hasil dari penggunaan hasil riset-riset yang memang asli dari para peneliti di Universitas Pakuan. Yang pertama itu, ini ada hanya 3 diantaranya, adalah yang pertama dari hasil riset saya memang mendesain batik New Normal Bogor yang alhamdulillah sudah didaftarkan hak ciptanya, sudah digunakan saat ini. Kemudian yang kedua adalah dari hasil riset Ibu Ani Iriani dan teman-teman 2020, bagaimana membuat instalasi dari pengolahan limbah kain dan limbah warna. Itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga adalah hasil riset dari Bapak Freddy Andria yang keterkaitan dengan pengembangan pemasaran digital untuk usaha mikro. Nah, ini yang menjadi dasar bagi kami untuk bagaimana mengembangkan Kampung Batik New Normal Bogor supaya bisa dikembangkan lebih baik di Desa Tegal. Dan apa kegiatannya? Di antaranya adalah instalasi produksi, tentunya yang paling penting itu adalah dan instalasi limbah. Kemudian yang kedua adalah manajemen usahanya secara keseluruhan. Kemudian juga ada promosi dan pemasaran secara digital. Dan ini yang paling penting untuk berkelanjutan adalah bagaimana mengedukasi supaya produk itu dicintai oleh semuanya, terutama diawali dari siswa-siswa baik SD, SMP, SMA dan secara keseluruhan, sehingga nanti akan tumbuh juga ada kampung sehat. Kenapa kami mengusulkan kampung sehat? Karena UKM-UKM yang bergerak di batik itu akan terpapar polusi. Itu yang paling penting, kami mengusulkan ada kampung sehat untuk para UKM batik, dan akhirnya nanti tujuannya adalah peningkatan ekonomi secara berbasis ekonomi mikro dan potensi desa. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini adalah salah satu karya kami, New Normal Batik Bogor, yang juga sudah kami gunakan. Ini yang akan terus dikembangkan, diperluas di daerah Kabupaten Bogor, bahkan mudah-mudahan senasional dan internasional. Dan keberhasilan ini yang akan kami cloning untuk membentuk Kampung New Normal Batik Bogor. Ini adalah kegiatan yang terkait dengan IKU. Bapak Ibu hadirin sekalian, bisa dilihat di sini apa saja kegiatannya. Ada sosialisasi, tentu saja diawali ya, kemudian pembuatan produksi, instalasi produksi dan instalasi limbah, kemudian bagaimana melatihnya, kemudian bagaimana melatih manajemennya, melatih memasarkan dan mengedukasi dari siswa dan generasi milenial. Dan ini adalah rancangan capaiannya, Bapak Ibu bisa dilihat di sini.
IKU berapa saja yang akan dicapai. Dari kegiatan yang pertama adalah sosialisasi dan kegiatan Kampung Batik dan Kampung Sehat. IKU yang akan dicapai adalah mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar kampus. Itu yang paling penting karena ini adalah intinya dari MBKM. Kemudian yang kedua ini adalah bagaimana dosen juga harus gaul, memberikan segala ilmunya di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pembuatan instalasi produksi usaha dan instalasi limbah. Ini yang paling penting adalah praktisi. Kenapa praktisi? Karena UKM Batik Dayatri yang sudah menjadi praktisi akan kami datangkan untuk langsung melatih dari para UKM baru yang ada di Desa Tegal. Dan kemudian pemanfaatan hasil kerja sudah pasti apa yang didesainkan kami akan didesainkan pula di Desa Tegal, tentunya sesuai dengan potensi dan ikon-ikon yang ada di Desa Tegal. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana instalasi limbah. Ini yang paling penting karena apapun yang terjadi, limbah itu yang harus kita usahakan supaya zero limbah. Nah ini merupakan beberapa IKU-nya adalah dari praktisi mengajar di dalam kampus, yaitu salah satunya adalah ada praktisi dan narasumber, salah satunya Ibu Ani yang akan mengajarkan bagaimana membuat instalasi yang baik dengan kebaruannya dan pemanfaatan hasil kerja dosen. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini adalah insya Allah capaian-capaian progresnya dan anggaran yang diusulkan insya Allah mudah-mudahan didanai. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, proposal dan di kegiatan pengabdian masyarakat atau pembelajaran kolaboratif berorientasi penelitian dan pengabdian masyarakat dari tim kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.